Jumpa lagi di Aden Store. Di sini kita jualan barang-barang pre-love, barang-barang artis. Artis bukan sembarang artis. Dia punya kayak semacam apa ya? Kebun raya lah di rumahnya. Sepatunya gua bawa. Punya Irfan Hakim. Siapa yang nggak tahu ini punya istrinya kali ya, gua nggak tahu, tapi ini dapat dari dia. Dia bilang tolong jualin ini, gua mau beli kura-kura Brazil. Lu bilang ini sepatu siapa? Sepatu bininya Irfan Hakim. Iya. Ini asli punya gue. Ini ukuran gue. Ini punya Rapi Mamat. Iya. Parat Abbas. Wah, tahu yang cucuk-cucuk. Tapi sekarang jualan ini. Beneran pre-love gitu? Dulu awalnya iseng sebenarnya, awal muasal jualan online tuh karena barang anak banyak, sepatu, baju, branded kan lumayan tuh. Daripada kita kasihin orang, kita jualin aja. Iya. Akhirnya ya kita jualin. Responnya tetap bagus. Bagus, malah sampai habis. Apalagi dong Den yang lo mau jual? Apa ya? Akhirnya kita cari barang lain. Kayak beli kacamata, jual lagi. Ini udah berapa lama berarti berlangsung? 3 tahun. Wow, dan masih bagus. Alhamdulillah. Keren ya. Sosial media itu emang ya. Untungnya sebulan bisa katanya sampai 70 juta betul? Iya. Wow. Pernah 70, pernah sampai 100 juga pernah Ini sebenarnya. ceritanya luar biasa. Tepuk tangan dong buat Aden Bajai sini. Den, tapi grup bajai lo kemana sih Den? Kan Aden, Aden, Isa. Melki. Gue ketemu Isa kemarin. Isa, Oh, iya. Isa pernah ke rumah gue. Oh iya. Datang duhur, balik maghrib. Isa baru pulang. Iya benar. Tapi nama Bajai itu masih tetap kok melekat ya. loh. Tapi hebat, itu namanya kan evolusinya manusia. Betul. Dari grup sampai perorangan. Katanya juga lu pernah melewati masa-masa yang paling sulit dalam hidup lu. Wow, yes tentu. Ya kita semua tahu kita zamannya pandemi itu. Wow, Iya itu. luar biasa. Pertama, ya nggak tahu kenapa tapi semuanya itu kayak udah ada jalannya gitu. Ketemu sama orang ini, ketemu sama orang itu. Lagi bingung, apa gue orangnya nggak bisa diem, gue harus kerja, gue harus apa. Ketemu orang tiba-tiba diajak ke tempat pemotongan ayam. Di daerah Parung tuh. Dari maghrib kita tongkrongin, datang jam 10 malam tuh ayam dari luar kota tuh. Dipotongin satu-satu. Oh begini ya, apa yang gue bisa dapat duit dari ini ya? Oh koneksi gue banyak. Gue bikin status di grup WA gitu. Yang butuh ayam potong sekian. Banyak yang masuk. Alhamdulillah. Kebetulan kan emang temen banyak anak-anak G-Craft kan. Mereka punya usaha segala macam. Masuk. Terus masuk, wah udah ini jadi peluang. Jadi abis maghrib tuh gue ke tempat pemotongan ayam. Di kandang ayam, aduh Masya Allah baunya. Terus. Tapi gak apa-apa gue mikir. Bini aja sampai nangis waktu itu, Pak udahlah jangan kayak gitu-gitu banget. Sedih gue nih. Iya. Karena kesetiaan istri itu diuji ketika kita lagi jatuh. Kalau laki-laki diuji saat kita lagi punya uang. Betul. Terus Jadi gue bilang tapi gue harus lakukan ini gitu. Gue gak bisa diem orangnya. Gue gak ngasih apa-apa ke kalian gitu. Tapi untungnya cuma 200-300 ribu sehari. Gak apa-apa gue bilang. Tapi insya Allah ada jalannya. Ya hari pertama segitu. Sampai akhirnya diketemuin lagi sama orang. Dan lo mau gak? Jadi supplier, gue punya 10 outlet. Lu supplier buah-buahan sama sayuran. yang tadi lu cari cerita. Yang tadi itu. Sampai lu turun ke pasar-pasar. Turun gue ke pasar. Gendong tuh selada, tomat. Alhamdulillah tuh. Sehari gue 3 juta dapat. Dari 3 itu? juta sehari dapat. Dari itu. Wow. Situ orang itu sampai bilang, Bang, gue bilang ini berapa lu maunya? Dari lu berapa? Gue beli berapapun harganya. Ya Allah. Ya, Gue bilang kenapa lu nggak beli aja di pasar lebih murah kan? Kenapa lu harus gua? niat nolong kali itu orang. Nggak ngerti juga. Tapi itu orang kayak gitu. Dan itu berlangsung ya beberapa bulan sampai akhirnya anak gua harus sekolah. Ah ini bayar sekolah. Ada aja. Dibayar sekolah 50 juta. Masuk sekolah 50 juta. Pengen yang bagus lagian lu jadi. Iya dong. Nyonya maunya yang kayak gitu. Kita laki-laki tetap berusaha gimana caranya tuh 50 juta dapat. Gue cuma bisa doa, gue cuma bisa zikir. Maghrib, jam 9, jam 12 sampai subuh tuh. Zikir aja udah. Siangnya,
Denny Siregar tahu? Bang Denny Siregar? DM. Den, gue minta nomor telepon lu dong, ada yang mau ngubungin lu. Oke. Minta nomor telepon. Tanpa tahu untuk apa tuh? Tanpa tahu untuk apa. Karena emang sebelumnya pernah kerja sama film juga. Marley filmnya, tapi filmnya nggak terlalu tenar lah. Akhirnya ditelepon, Bang Aden, kita mau bikin film nih, namanya saya patah, tapi jadi teroris. Bang Aden bisa nggak? Wah, gue bilang gue pelawak, gue jadi teroris, gimana mukanya serius. kan? Harus serius. Sutradaranya siapa? Rudi Sudjarwo. Mas Rudi juga. Mas Rudi kan galak terkenal ya kan. Perfeksionis. Perfeksionis dan ternyata sekarang udah nggak galak, nggak kayak dulu. Iya. Akhirnya ketemu lah, dipanggil, datang. Ayo, waktu itu sama Iwaka. Lo nonton filmnya? Iya. Ari Wahab kan? Iya betul. Lo berdua acting sekarang gue videoin kata Mas Rudi Sudjarwo. Kayak casting gitu? Iya. Acting apa Mas? Ya lo jadi guru, satu jadi murid. Satu teroris lo jadi. Dialognya, terserah lu mau ngapa. Astagfirullahaladzim. Terus? Gue gak tahu kan, gue gak pernah jadi teroris segala macam. Kayak action, udah selesai. Bisa juga lo jadi teroris. Digituin emang. Akhirnya jadi lah. Pelawak itu bisa serius iya, juga? bisa juga. Hasil zikir lu semalam. Ya kan? Iya. Udah itu gak lama, orang keuangannya telepon, Bang Aden, kita bisa bayar Bang Aden 50 juta. Pas sama yang lu butuhin. Pas Ya, banget. itu beneran? Beneran. Lu lagi perlu 50 juta, Dapatnya 50 Allah kasih 50 juta. 50 juta dengan caranya seperti itu. Dan uniknya lagi, tiba-tiba ditransfer. Kan gue bilang, Mbak, bukannya termin ya, termin paling enggak 3 kali ya, awal, tengah. Enggak, kata Bang Denny, buat Bang Aden, tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Kasih semua. Tadi lu ngadu kali ke dia? Enggak, itu gue bilang anehnya di situ. Enggak cerita, enggak curhat gitu? Enggak cerita, enggak Ya cerita. Allah. Yang lainnya enggak kayak lu pembayarannya? Enggak, suruh dibilang jangan bilang ke yang lain. Kalau Nah Bang sekarang Aden kayak tahu gitu. dong ini Ya gara-gara udah, acara kan ini udah bagaimana lama. nih. Kan udah. Mana Dan gara-gara ini jadi tahu dong. Tahu udah lama. Terus dibayar 50? Dibayar 50 dan uniknya setelah selesai syuting ditambahin lagi 10 juta. Hah? Kan gue bilang, Mbak ini 50 nggak bayar pajak, pajak udah dibayarin. Ini ada tambahan lagi 10 juta. Loh kenapa? Kan ada tambahan scene kemarin. Lu pada nggak mempermasalahkan tambah sini itu? Nah masalah, gue udah dibantu segini demikian rupa. Allah tuh maha baik ya. Allah maha baik. Gila ya. Oh, itu banyak banget kejadian-kejadian gue kayak gitu tuh. Banyak banget. Itu ajaib loh Den. Itu loh Bu. Ada yang lebih ajaib lagi. Mau cerita dulu nggak? Mau. Ini jadi kondisinya kita aman ya. Kondisi aman, udah keuangan udah aman segala macam. Cuman kita tuh pengen jalan-jalan waktu itu. Ini udah mapan nih. Ya udah terlewati masa sulit. Ya udah lewatin lah. Kita pengen ya ada jalan-jalannya, ada apa. Masa dapat duit buat bayar ini, dapat duit buat bayar itu gitu kan. Pengen lah jalan-jalan gitu. Doa udah, ini doa nggak dikasih-kasih nih. Udah kayak gimana nggak dikasih-kasih. Wah karena nih. Biasanya dikasih nih. Dikasih sih. Terus lagi ngelihat ini tok-tok tuh. Terus tiba-tiba ada ustadz, saya nggak tahu tuh ustadz belum sampai sekarang nggak pernah ketemu. Dia ngomong gini, kalau doamu tidak diijabah oleh Allah, ajak anakmu untuk sholat dan berdoa dan mereka mengaminkan doamu. Di materi TikToknya itu. Di materi TikTok itu. Lu coba? Gua coba. Saka, Raka, nanti maghrib sholat sama papi ya. Pokoknya papi doa apa kamu aminin. Iya papi. Nah dua-dua kita ajak sholat. Habis sholat udah selesai papi doa. Ya Allah berikanlah saya pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang bisa mencukupkan kebutuhan hidupku, istriku dan anak-anakku. Amin mereka. Terus Saka sama Raka yang paling kecil tuh. Ya Allah biar papi dapat uang 200 juta. Ya, dia ngomong 200-nya? Gak tahu tiba-tiba seomong aja. Seomong itu biar dapat uang 200 juta. Amin. Amin. Terus? Dapat 200 juta Pak. Udah. Gue ditelepon. Bang Aden, salah satu partai lah. Kita ada duit 200 juta, mau nggak ini kita butuh ini. Ambil, gue bilang 200 juta. Habis itu gue jalan-jalan ke Bali. Jaraknya berapa lama dari doa bareng itu? Seminggu lah. 200 juta? 200. Real? Real. Seperti yang diucapkan sama anak lu? Gila. Pas yang ngomong 200 lu nggak ada kepikiran apa-apa? Ya cuma nengok orang. Amin. Kita kan, gue pikir, gede amat 200 juta. Ya. Tapi ternyata itu loh, Allah tuh di ujungnya kata Allah itu ada akbar yang besar. Kita nggak boleh doa yang kecil-kecil. Iya. Sama aja kita mengecilkan Allah tuh. Allah maha besar minta yang gede-gede. Itu diajarin sama anak gue tuh. Minta duit tuh langsung 200 juta, 2 miliar, minta. Ya benar. Makanya kalau doa itu spesifik. Yang besar. Pipi,
titip doa dong sama lu, kayaknya lu dikabul sama lu, Pi. Nah, dia dikabul mulu doanya. Pi, kabul, lu 30% dah. Nah, bagaimana begitu? Ya nggak ada begitu. Udahlah sekarang gini aja. Ini juga ada sosok yang selalu menemani Aden. Ya udah, Ini tadi juga udah maha besar disebut-sebut buat nih. hatinya dia. Yo, ini dia anak dan istri Aden. Ah.